Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC Ryzen 5 5600G. Emang gak ada matinya sih untuk PC yang ada di sini. Di harga 5 jutaan lebih sedikit menggunakan Ryzen 5 5600G. Yang dimana buat upgradeable ke depannya. Jika lo budget kalian itu mepet, bisa lah menggunakan ini, menggunakan eGPU Vega 7 yang dimana terbilang kencang lah untuk bermain game ringan ke menengah, tergantung settingannya. Kalau misal sabar menunggu untuk mengupgrade VGA di kedepannya, intinya seperti itu. Dan di sini saya tuh pakai PC di harga 5.170.000. Apakah worth it atau tidak? Yang dimana menggunakan power supply juga upgradable untuk kedepannya menambah GPU. Dan penampakannya di bagian dalam sini tipe akuarium berwarna hitam biru cyan. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang tray, tidak ada boxnya ya. Kalau yang box tersebut emang gak mahal, tapi kalau yang ini yang tray di harga 1,8 juta. Biasanya di 1,7an ya, tapi untuk saat ini barangnya baru kosong yang tray atau sedikit lah. Jadi harganya dia itu emang agak mahal di 1,8, tapi gak masalah sih untuk yang ini. 6 core 12 thread menggunakan eGPU Vega 7. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI. Ini adalah serinya B450MA Pro Max 2 yang dimana di harga 950.000 lah, terbilang ini murah. Dan juga ini serinya B450. Ya bebas sih, ini requestan dari usernya, dia tuh pengennya B450, ya saya kasih ini aja sih, daripada menggunakan A320 ataupun A520. Ini udah cukup banget, mereknya MSI, dan juga di harga terjangkau di bawah 1 juta. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM XPG D35 2x8GB 16GB di kecepatan 3200. Ini udah lebih dari cukup lah, yang dimana untuk menggunakan eGPU yang penting minimal 3200. Kalau bisa menggunakan eGPU supaya lebih kencang lah dari segi performanya, atau enggak sih ya bisa lebih kencang lagi di 3600, tapi itu bebas untuk kalian. Yang penting minimal bagusnya di 3200. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Tim Group MP33 ini ya, di harga 500.000, terbilang ini murah lah karena harga SSD NVMe pada turun-turunnya. Kalau yang ini 500.000 mendapatkan 512GB udah lebih dari cukup untuk mengisi beberapa software, game, serta yang lainnya lah. Kalau misalnya kurang, tinggal ditambah aja harddisk maupun SSD-nya SATA. Di bagian dalam sini masih ada slotnya, jadinya aman untuk itu. Yang penting menggunakan NVMe supaya lebih kencang dari segi booting Windows maupun yang lainnya, wajib lah. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Deepcool AG400 RGB. Penampakannya di bagian dalam sini, fan-nya tersebut diganti menggunakan fan cyan seperti fan casing yang ada di sini juga, requestan dari usernya supaya baguslah tampilannya, berwarna hitam biru cyan. Untuk yang ada di sini di harga 270.000 dari segi CPU coolernya, yang memiliki 4 pipa dan juga baguslah dari segi performa. Deepcool AG400 dari dulu sampai sekarang sih sudah bertahun-tahun dia itu memang konsisten, belum ada yang bisa menggantikan di harga 200.000-an. Meskipun harganya naik tipis-tipis sih, di awal ya 250.000, sekarang naik di 270. Dan apalagi tingginya dia itu kecil, cuma di 155 mm, jadi bisa masuk di casing akuarium yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari FP Max CS 550W BR yang dimana di harga 620.000 atau 600.000-an lah. Yang ada di sini terbilang ini udah bagus dan juga bisa upgradeable ke depannya. Kalau misal mengupgrade menggunakan RX 6600 maupun RTX 4060 serta yang lainnya, ini masih sanggup. 550W menggunakan Japan kapasitor sih, tulisan yang ada di sini garansi 3 tahun di harga 600.000-an, 80 plus bronze. Dan juga penampakannya di bagian belakang sini nggak kelihatan ya dari segi power supply-nya, karena tipenya tersebut yaitu aquarium, ya nggak masalah sih untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Cube Gaming Shuffle yang serinya S-LED lah, berwarna hitam, tipenya MATX di harga 360.000. Ya terbilang ini murah lah, dan juga wajar tipe MATX casing aquarium pada umumnya itu sama-sama aja tipenya, kecil, simple, dan berbentuk agak kotak ya, seperti yang ada di sini. Dan juga di harga terjangkau udah cukup banget untuk ini, dan memiliki 4 slot PCIe. Ada yang memiliki 5 slot PCIe juga sih, tergantung brandnya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan RX7 yang ada di sini ya. Di bagian samping ini ada 2, atas 2, belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus lah, dan juga bertemakan berwarna biru cyan dan cakep, elegan, tidak ada RGB ya supaya tidak ramai dan juga kayak pasar lah. Ini lebih tampil elegan, berwarna hitam biru cyan, ini cakep.
Dan total fan-nya di harga 180.000 untuk 5 fan yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan semua part-partnya sudah saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 5.170.000 lah, menggunakan komponen-komponen yang ada di sini dan juga upgradable ke depannya. Yang paling upgradable dari segi power supply-nya ya, supaya bisa menambahkan GPU ke depannya. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi kristal Sysmark untuk mengecek kecepatan NVMe Tim MP33 yang dimana membacanya mendapatkan di 2075 serta menulisnya di 1625. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1800 per 1500. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus lah untuk NVMe MP33. Dan lanjut ke HP monitor menggunakan Deepcool AG400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G yang dimana minimalnya mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 71 derajat yang dimana minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah 36 derajat terbilang ini dingin, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia untuk paling tinggi cuma di 71 derajat, ini pun juga dingin. Apalagi untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 195 fps. Terbilang ini lancar jaya. Yang dimana tersebut gamenya ringan, bisalah mendapatkan di hampir 200 fps di settingan rata kanan untuk yang ini. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 61 fps. Terbilang ini settingan paling aman di gamenya Tom Clancy, yang dimana bisa mendapatkan di atas 60 fps. Berbeda ya seperti di game Valorant, dia tuh lebih ringan, bisa mendapatkan ratusan. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 61 fps. Ini pun juga paling aman lah, settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps. Ya wajar sih menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU, mungkin bisa main di settingan low maupun di settingan medium, kecuali di game Valorant bisa high untuk yang itu. Dan lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga aman, yang dimana tersebut gamenya ringan, ya wajar sih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau semisal di settingan medium juga masih bisa mendapatkan di 60 sampai di 70 fps untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 73 fps. Ini pun juga aman, yang dimana masih mendapatkan di atas 60 fps. Meskipun di settingan menengah nggak masalah sih untuk yang ini. Kalau misal pengen lebih fps-nya, bisa disetting ke low aja grafiknya. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 55 fps. Ini wajar sih, yang dimana gamenya tersebut agak berat, masih mendapatkan hampir di 60 fps. Meskipun cuma di 55, tapi masih nyaman juga lah untuk yang ini di gamenya Genshin Impact. Tapi di settingan rata kiri untuk yang ini. Dan lanjut ke dayanya. Untuk PC ini minimal yang mendapatkan di 41 watt. Terbilang ini irit daya. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, dia untuk paling bawah cuma di 41 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 104 watt. Yang dimana nih posisinya saya tes di gaming, dan dia untuk paling tinggi di atas 100 lebih sedikit, itu nggak masalah. Masih terbilang ini hemat listrik dari daya PC-nya. Dan apalagi menggunakan power supply 550 watt udah lebih dari cukup dan juga bisa upgradeable ke depannya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 5.170.000, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini worth it. Yang dimana dari segi part-partnya dia itu upgradable. Dari segi power supply-nya sih itu lebih penting, supaya kedepannya bisa menambah GPU supaya lebih kencang performanya. Dan apalagi part-part yang lainnya
CPU cooler menggunakan deep cool supaya suhunya lebih dingin, berbeda seperti stock cooler ya, bisa tembus di 90 derajatan, dan apalagi menggunakan NVMe supaya lebih kencang performanya dari segi booting Windows maupun beberapa aplikasi yang dipakai. Dan apalagi tampilannya berwarna hitam biru cian, ini keren. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G, tampilan keren. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.